Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yang berjumlah 42 hadis yang seluruhnya disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat namun maknanya sangat dalam. Dan kita sampai pada hadis yang ketiga. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridainya, meridai Abdullah dan ayahnya Umar. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa iqamis salat, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat atau menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagai pelengkap dari pembahasan kita yang sebelumnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menyebutkan 5 perkara yang dikenal dengan rukun Islam, ya, yang dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam itu bukan lafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu penjelasan dari para ulama. Ya, waktu Nabi ditanya tentang Islam, beliau mengatakan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait. 5 perkara, syahadatain, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Itu ditekankan lagi dalam hadis ini. Kata Nabi, bunyal Islam ala khams, Islam dibangun di atas 5 perkara. Dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya 5 perkara ini adalah rukun Islam atau pondasi-pondasi utama Islam. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Islam dengan sebuah bangunan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Islam tentang sebuah bangunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 perkara, itu 5 rukun. Jadi Islam itu seakan-akan sebuah bangunan yang harus dibangun di atas 5 pondasi. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya Islam bukan hanya 5 pondasi ini. Banyak perkara-perkara selain 5 perkara ini juga bagian dari Islam. Ya, mengucapkan salam bagian dari Islam, senyum kepada saudara merupakan bagian dari Islam, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari Islam. Banyak hal. Berpuasa selain bulan Ramadan juga bagian dari Islam. Tetapi perkara-perkara selain itu dia bukan rukun, bukanlah pondasi utama, tapi dia penyempurna dari suatu bangunan Islam. Islam diibaratkan sebuah rumah atau sebuah bangunan yang terdiri atas 5 pondasi tersebut,
Ya, ini harus ada. Ya, adapun selainnya merupakan pelengkap dari bangunan tersebut. Intinya apa? Seorang berusaha bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak dengan membawa bangunan Islam yang sesempurna mungkin. Kalau dia sudah punya 5 pondasi, kemudian bangunan tersebut dihiasi dengan berbagai macam hiasan, ya, dengan berbagai macam amal saleh, maka bangunannya semakin lengkap dan semakin indah. Nah, kalau dia bertemu dengan Allah dengan bangunan semakin indah, maka dia akan meraih surga yang lebih baik lagi. Ya. Kalau kita dalam sebagian riwayat kata Nabi SAW, wa amuduhu as-salat, dan tiang daripada Islam adalah salat. Intinya kalau kita gambarkan, kata para ulama, atau kita gambarkan, berusaha untuk menganalogikan penjelasan Nabi. Saya gambar ya. Ini apa? Apa coba? Ini namanya tiang utama ya. Ibarat kata para ulama, Islam seperti fustat, seperti kemah yang dibangun di atas 5 tiang. Siapa yang pintar menggambar di antara antum? Warna-warni ya, biasanya anak-anak suka warna-warni. Ibarat ini adalah sebuah bangunan Islam. Di tengah-tengah bangunan Islam tersebut ada namanya tiang utama. Tiang utama ini para ulama sepakat adalah syahadatain. Namanya apa? Tiang utama ya. Syahadatan. Syahadatain yaitu rukun pertama. Saya ulangi, dari hadis inilah timbul istilah namanya apa? Rukun. Ya. Nah, para ulama sepakat kalau tiang ini hilang, hancurlah apa namanya? Hancurlah bangunan tersebut. Maka dia tiang utama. Kalau dia hilang maka dia hancur. Tetapi tiang-tiang yang lain 1, 2, 3, 4, kalau kita kasih gambaran misalnya ini adalah salat, ini adalah tiang zakat, ini adalah tiang apa? Puasa, ini tiang haji, ya, tiang haji. Ini 1 rukun pertama. Rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat, rukun kelima. Ya, 5 tiang. Ini gambaran sederhana saja ya. Maka para ulama sepakat barang siapa yang meninggalkan tiang utama, maka bangunan Islamnya akan hancur. Adapun kalau meninggalkan sebagian tiang yang lain, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Khilaf tersebut semakin kuat dalam masalah salat ya. Apakah meninggalkan salat berarti bangunan seseorang Islamnya akan hancur, artinya dia menjadi kufur atau tidak ya.
Ada beberapa poin yang harus kita catat di sini. Ya. Jika tiang hilang, bagaimana ya? Pertama, jika tiang utama hilang, maka apa? Kafir. Sepakat para ulama. Berarti syahadahnya batal. Dia telah kafir. Yang kedua, jika salah satu tiang ditinggalkan karena dianggap tidak wajib, maka kafir juga. Seorang dia meninggalkan puasa. Dia meninggalkan puasa dan dia menganggap puasa tidak wajib. Maka dia juga kafir. Kafir kenapa? Karena dia istihlal. Dia menghalalkan sesuatu yang haram. Meninggalkan puasa itu haram, tapi dia menganggap itu sebagai satu yang halal. Maka dia kafirnya bukan karena meninggalkan perbuatan tersebut, tapi karena keyakinannya tentang merubah suatu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meninggalkan haji, dia menganggap tidak mengapa kalau tidak haji. Halal bagi saya tidak haji meskipun uang saya banyak. Maka dia kafir karena dianggap tidak wajib, ya. Nah, ketiga, jika meninggalkan salah satu tiang selain tiang utama atau syahadatain, karena malas maka ada khilaf, ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Maka khilaf tentang kekafirannya, maka khilaf akan kekafirannya. Contoh seorang tidak sholat, tapi dia tahu bahwa dia berdosa. Apakah kafir atau tidak? Makin ada khilaf di kalangan para ulama. Demikian juga seorang meninggalkan zakat, dia tahu dia berdosa. Seorang meninggalkan haji, dia tahu dia berdosa. Seorang meninggalkan puasa, dia tahu dia berdosa. Dia bilang saya salah, ya. Apakah ini menyebabkan dia kafir atau tidak? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Contoh, kita berbicara tentang salat. Apakah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas, ya? Kalau karena yakin salat tidak wajib, maka itu sudah kafir, ya. Jadi saya gambarkan sederhana, misalnya masalah salat, ya. Salat, meninggalkan salat, tidak salat. Maka lihat, menganggap tidak wajib, karena malas, tapi salat tetap wajib, namun ditinggalkan karena malas.
Kalau ini hukumnya tadi apa? Kafir. Dengan ijma. Tadi ada khilaf. Contoh, misalnya seorang menganggap saya sudah mencapai derajat hakikat sehingga saya tidak perlu lagi salat. Yang wajib salat yang masih dalam derajat apa? Syariat. Sebagian orang demikian. Kita enggak perlu salat lagi. Kita sudah sampai derajat hakikat. Ente yang baru-baru masuk Islam, ente apa namanya? Harus wajib salat karena ente belum mencapai derajat hakikat. Maka ini kafir dengan kesepakatan para ulama. Nah, kalau salat tetap dia menganggap salat tetap wajib namun ditinggalkan karena malas, maka ini ada khilaf. Ya, ada khilaf. Sebagian ulama mengkafirkan kafir. Sebagian ulama mengatakan kafir asghar. Artinya kafir kecil, sangat berbahaya, dosanya sangat besar, namun belum sampai pada derajat kafir akbar. Ini contoh saya sebut tentang khilaf bagi orang yang meninggalkan salat. Mana yang lebih kuat di antara keduanya? Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung kepada pendapat orang yang meninggalkan salat sama sekali, maka dia kafir akbar. Maka dia keluar dari Islam jika dia meninggalkan salat sama sekali. Adapun dalilnya bahwasanya orang yang meninggalkan salat maka dia kafir akbar, banyak dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafar. Sungguhnya ya yang menjadi perjanjian antara kami dengan mereka, sebenarnya mengatakan antara kami orang Islam dengan orang-orang munafik adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Artinya orang munafik kalau dia selama salat tidak kita halalkan darahnya. Tapi kalau dia meninggalkan salat sama sekali, maka tidak ada lagi perjanjian antara kita dengan mereka, sehingga mereka boleh ditumpahkan darahnya karena mereka meninggalkan salat, berarti mereka telah murtad. Secara zahir murtad, ya. Jadi kata Nabi, pembeda antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Kemudian lagi dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina rajuli wa baina syirki awil kufri tarkus salat." Antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Artinya kalau dia meninggalkan salat, maka dia terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran. Jelas sekali kata Nabi, "Baina rajuli wa syirki awil kufri." Antara seorang dengan kesyirikan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kalau dia meninggalkan salat maka dia terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran, maka dia telah kafir. Umar bin Khattab pernah berkata, "La hadza fil man taraka salat." Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat tidak punya bagian Islam sama sekali. Artinya dia bukan orang muslim lagi. Di antara dalil bahwasanya meninggalkan salat hukumnya kafir, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang pemerintah yang zalim, yang menyiksa rakyatnya, yang dilaknat oleh rakyatnya dan rakyatnya melaknat para penguasa. Pemerintah yang sangat zalim. Maka para sahabat bertanya, "Afala nunabidhum bisayf?" Ya Rasulullah, bagaimana apakah kita tidak memerangi mereka, pemerintah yang zalim, mengangkat senjata memerangi mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak boleh. Illa antarau kufran buwahan." Atau illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak boleh kalian memerangi pemerintah yang sah sampai meskipun mereka zalim, meskipun mereka membunuh, meskipun mereka merampas harta kalian, sampai kalian melihat kufran bawahan, kekufuran yang nyata dari pemerintah tersebut, baru boleh diperangi. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya pemerintah, mazhab Ahlussunnah mengatakan pemerintah yang zalim tidak boleh diperangi kecuali mereka terjerumus dalam kekufuran yang nyata. Dan Nabi mengatakan ada kufran buahan, kekufuran yang nyata, bukan kekufuran yang dilazim-lazimkan. Kekufuran yang nyata misalnya dia ganti agama, misalnya dia memaki Allah, misalnya dia menginjak Al-Qur'an, misalnya dia memaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memaki syariat Islam. Ya, ini kekufuran yang nyata. Dalam riwayat yang lain, la ma sallau. Jangan kalian perangi mereka selama mereka masih salat. Selama mereka masih salat. Sehingga sebagian ulama menafsirkan dalam riwayat, jangan kalian memerangi mereka sampai mereka kafir dengan kafiran yang nyata. Dalam riwayat yang lain,
selama mereka masih salat, berarti meninggalkan salat merupakan kekufuran yang nyata. Berarti meninggalkan salat merupakan kekufuran yang nyata. Kemudian juga ya dalam hadis amrul Islam ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amuduhu as-salat ya. Bahwasanya tiang daripada Islam adalah salat. Artinya apa? Kalau tiang tersebut jatuh maka Islam tersebut akan gugur. Islam tersebut akan gugur. Ini semua dalil bahwasanya orang meninggalkan salat sama sekali maka dia bukan orang Islam. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan maksudnya yang dimaksud dengan meninggalkan salat artinya meninggalkan salat sama sekali. Dia tidak salat 5 waktu, dia tidak salat Jumat, dia tidak salat apa? Salat Id, dia tidak salat sama sekali. Itulah yang orang tersebut kafir. Tapi kalau dia masih salat sehari sekali, dia masih salat Jumat, maka orang ini belum kafir menurut pendapat sebagian ulama. Dan ini meninggalkan salat merupakan kekufuran meskipun karena malas, ini pendapat banyak ulama. Oleh karenanya Abdullah bin Syaqiq ya rahimahullah pernah berkata bahwasanya tentang sahabat annahum la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun ghairu salat. Bahwasanya para sahabat dahulu tidak memandang suatu amalan kalau tinggalkan itu kafir kecuali salat. Kecuali salat. Maka dalam salat ini perkaranya khilafnya sangat kuat. Tapi kalau seorang meninggalkan salat karena menganggap dia sudah mencapai derajat hakikat atau sudah tidak perlu salat, yang penting iling, ini orang kafir tanpa ada khilaf. Ini orang kafir. Saya tidak perlu salat lagi, saya sudah mencapai derajat hakikat. Gimana tidak perlu salat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggal dunia masih salat. Apalagi hakikat yang tidak dilewati oleh Nabi. Nabi masih salat, bahkan Nabi mandi kemudian pingsan, tanya, "Sudah salat belum?" Nabi ingin salat berjamaah. Sampai Nabi pingsan. Nabi salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kemudian Anda mengatakan sudah mencapai derajat hakikat tidak salat, maka tidak diragukan Anda bukan orang Islam. Paham? Jadi kita tahu bahwasanya pendapat yang kuat orang meninggalkan salat sama sekali maka dia bukan orang Islam. Tetapi ini masalah khilafiyah. Mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh kebanyakan penduduk Indonesia, bahwasanya meninggalkan salat tidak sampai derajat kafir, hanya pada derajat kufur asghar. Kufur asghar. Oleh karenanya mereka mentakwil seluruh hadis-hadis yang mengatakan antara seorang dengan kekufuran, barang siapa meninggalkan salat kekufuran, maka itu kufur asghar kata mereka, bukan kufur mukhrij anil millah, bukan kufur akbar. Sehingga orang yang meninggalkan salat selama dia masih meyakini salat itu wajib, maka dia masih muslim meskipun dia fasik dan terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Meninggalkan salat itu dosanya lebih besar daripada berzina, daripada makan riba, daripada membunuh. Meninggalkan salat dosanya lebih besar. Kalau berzina, makan riba, membunuh, semua ulama sepakat orang yang melakukan dosa-dosa ini tidak kafir selama dia tidak menghalalkan. Tapi kalau meninggalkan salat maka ada khilaf kafir atau tidak. Dan pendapat tadi kita jelaskan, pendapat yang sangat kuat adalah kafir akbar. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Orang yang meninggalkan salat sama sekali maka dia kafir. Adapun mazhab Syafi'i yang di tanah air kita, meninggalkan salat tidak kafir akbar tapi kafir kecil. Taib. Bagaimana dengan yang lainnya? Meninggalkan haji sama, meninggalkan haji juga ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan meninggalkan haji kufur. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Bagi orang yang mampu wajib untuk berhaji. Kemudian kata Allah, "Wa man kafara," barang siapa yang kafir tidak mau haji. Kata Allah, "Wa man kafara," barang siapa kafir tidak mau haji, ya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah Maha Kaya daripada seluruh alam semesta. Mereka menafsirkan kafir di sini adalah kafir akbar. Adapun yang mengatakan tidak kafir, kata mereka orang yang punya duit tidak mau haji, maka dia terjerumus dalam kufur asghar. Dan ini peringatan ya keras bagi orang-orang yang sudah diberikan rezeki namun dia tidak mau haji-haji ya. Maunya punya rumah 3 dulu, maunya punya mobil 5 dulu baru mau haji ya. Ya ini tidak boleh. Sebagian orang sudah punya duit, nanti saya haji umur 65 ya. Baru umur 30 sudah tewas ya. Haji mau ditunda-tunda. Punya duit haji ya.
Karena sebagian ulama berpendapat meninggalkan haji karena malas kafir. Namun yang benar tidak kafir. Demikian juga zakat. Barang siapa meninggalkan zakat karena malas, sebagian ulama mengkafirkan. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, "Wa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, lantas mereka salat dan mereka membayar zakat, maka merekalah adalah saudara-saudara kalian dalam Islam. Mafhum mukhalafahnya, kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak salat, tidak bayar zakat, maka mereka itu bukan saudara kalian sama Islam. Berarti mereka kafir. Ini dalil yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya meninggalkan zakat juga kafir. Oleh karenanya di zaman Abu Bakar, tatkala sebagian orang tidak mau bayar zakat, Abu Bakar perangi untuk dibunuh karena tidak mau bayar zakat. Nah itu ada yang mengatakan Abu Bakar perangi karena mereka murtad, ada yang mengatakan Abu Bakar perangi karena mereka tidak membayar zakat dan macam-macam tafsiran. Ya. Namun yang benar meninggalkan zakat juga tidak kafir. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sebutkan orang yang tidak bayar zakat menimbun emas dan peraknya, maka pada hari kiamat kelak akan dibuat lempengan-lempengan ya untuk memanaskan dia, menyiksa dia, ditaruh di lambungnya, di jabinuhu, di jidatnya, wa dhahrihi, kemudian di belakangnya, di punggungnya, disiksa terus sampai dilihat fayara sabilahu, maka dia pun lihat jalannya imma ilal jannah wa imma ilan nar. Setelah disiksa lama, kemudian dilihat apakah dia masuk surga ataupun dia masuk neraka. Tatkala Allah kasih pilihan dia masuk surga atau masuk neraka, atau Nabi kasih pilihan, berarti orang meninggalkan zakat tidak otomatis kafir. Jadi pendapat yang kuat di kalangan para ulama, Allah alam bisawab, dari seluruh tiang-tiang ini yang kalau ditinggalkan kafir adalah dua tiang. Pertama tiang syahadatain, orang meninggalkannya pasti kafir tanpa ada khilaf. Yang kedua adalah tiang apa? Salat. Ini ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sama sekali, maka juga orang tersebut kafir. Wallahu alam bisawab. Ya. Jadi kalau antum tahu ada seorang yang selama ini tidak pernah salat sama sekali, kalau dia meninggal jangan salatkan dia. Dia saja tidak mau salat sendiri, ngapain salatin dia? Enggak usah salat. Ya. Enggak usah salatin dia. Kenapa? Karena pendapat yang kuat orang tersebut bukan orang Islam. Kalau antum tahu ada orang tidak pernah salat sama sekali, kemudian dia menyembelih ayam, jangan makan ayamnya. Karena ayam tersebut adalah bangkai, bukan sembelihan orang Islam. Ya. Kalau antum tahu ada orang tidak pernah salat sama sekali, salat 5 waktu enggak pernah, salat Jumat enggak pernah, salat Id juga tidak pernah, maka tidak boleh jadi wali tatkala pernikahan. Tidak boleh jadi wali. Kenapa? Dia bukan orang Islam. Kalau antum tahu dia tidak pernah salat sama sekali, enggak boleh jadi imam ya. Gimana? Gimana mau jadi imam tidak pernah salat? Tapi tadi saya katakan itu masalah khilafiyah. Mazhab Syafi'i yang tersebar tanah air kita, dia belum kafir selama dia meyakini salat itu masih apa? Wajib. Tapi saya lebih cenderung pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga pendapat para sahabat. Baik, perkara berikutnya para hadirin yang subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam, beliau membahas satu permasalahan. Beliau mengatakan, ini tiang-tiang 4 ini ya. Enggak hilang. Ini apa namanya? Kayaknya enggak bisa hilang ya. Baik. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membahas satu pembahasan. Beliau berkata, jika salah satu tiang hilang, maksudnya tanpa uzur, maka tiang yang lain tidak diterima. Saya contohkan, contoh seorang puasa tapi tidak salat.
maka puasanya tidak diterima. Diterima. Contoh lagi. Apa? Seorang puasa tapi tidak bayar zakat, maka puasanya juga tidak diterima. Kenapa? Dia puasa tapi tidak bayar zakat, sama puasanya tidak diterima. Salah satu tiang tidak dikerjakan, yang lain tidak diterima. Paham? Seorang bayar zakat. Seorang bayar zakat, zakat tapi tidak puasa, maka zakatnya tidak berpahala. Diterima tapi tidak berpahala. Dia bayar zakat, hartanya diambil oleh kaum muslimin tetapi tidak berpahala. Karena kita sering ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya orang puasa tapi tidak sholat? Puasanya sah, dia tidak perlu mengqadha, tetapi tidak ada pahalanya. Paham? Ada orang bayar zakat, dia tidak puasa, tapi dia bayar zakat. Zakatnya sah, diterima, dia tidak perlu bayar lagi, tetapi tidak dapat pahala. Paham? Ada orang haji tapi tidak sholat. Hajinya apa? Tidak diterima. Dan ini dalilnya banyak ya, dalilnya diantaranya bagaimana satu amalan berkaitan dengan amalan yang lain. Seperti Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullah man syaribal khamra, barang siapa minum khamr, la yaqbalullah salata arba'in yauman. Barang siapa yang minum khamr, Allah tidak terima salatnya 40 hari. Gara-gara dia minum khamr, dia sudah sadar, kemudian dia bertobat, salat 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pernah minum apa? Khamr 40 hari. Salatnya sah atau tidak? Salatnya sah atau tidak? Sah. Namun tidak diterima selama 40 hari. Contoh lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ataka hinan aw arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal, ya, maka salatnya tidak diterima berapa hari? 40 hari. Dalam hadis juga, jika seorang budak kabur dari rumah tuannya, tidak akan diterima salatnya sampai dia kembali. Jika seorang budak kabur dari rumah tuannya, tidak akan diterima salatnya sampai dia kembali. Ya. Demikian juga wanita yang membangkang kepada suaminya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Tiga orang yang salatnya tidak akan diterima, tidak akan naik di atas kepalanya meskipun sejengkal, tidak diterima oleh Allah, tidak dibawa ke langit. Tiga orang di antaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang jadi imam padahal makmumnya semua tidak suka sama dia. Suaranya enggak enak, pede lagi jadi imam. Atau dia yang imam kepanjangan, orang semua tidak suka, ya, terlalu merepotkan, ya. Dan macam-macam lah, tidak pantas menjadi imam tapi dia nekat jadi imam. Orang tidak suka, ini salat tidak diterima, salat imam ini tidak diterima. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Wanita tidur sementara suaminya jengkel sama dia. Istrinya membangkang, kemudian tidak minta maaf kepada suaminya. Suaminya itu dalam kondisi gelisah, kemudian istrinya cuek-cuek saja. Assalamualaikum mas, tidur ya. Maka salat wanita ini tidak diterima. Yang ketiga, al-akhwani mutasariman. Dua orang yang sedang bertengkar, ya, boikot-boikotan, diam-diaman, salatnya juga tidak diterima. Ini dalil bahwasanya amalan satu berkaitan dengan amalan yang lain. Kalau satu tidak dikerjakan, yang lain tidak diterima. Demikian juga masalah 5 rukun ini. Kalau satu tidak dikerjakan, yang lain juga tidak diterima. Meskipun sah, tetapi tidak diterima. Paham? Taib. Silakan difoto, terus dihapus, ya.
Sudah belum? Bentar. Sudah ya, apa sih? Bangunannya jangan ya, indah. Maksudnya gambarnya susah ya. Ini orang-orang aja belum tuh bisa gambar. Hapus kanan, yang kanan hapus ya. Itu. Yang itu permanen ya, nggak bisa hilang ya. Iya. Hapus aja deh, hapus. Dengan berat hati hapus aja semua. Enggak, hapus itu bangunan itu hapus juga. Oh iya. Iya hapus aja, enggak apa-apa. Permanen juga? Enggak itu. Coba. Didouble dulu. Yang di atas bisa dihapus nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Taib, kita akan singgung secara singkat tentang rukun-rukun, kelima rukun tersebut. Ya tentunya tidak akan kita bahas secara panjang lebar karena waktunya tidak cukup. Yang pertama, rukun pertama apa? Syahadatain. Yang pertama adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, sederhana ya. Saya jelaskan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, la artinya tidak ada, ilah artinya sesembahan yang berhak untuk disembah, kecuali siapa? Allah. Nah, yang jadi poin khilaf di antara Ahlussunnah dengan yang lain adalah masalah ilah. Ilah ini maknanya apa? Apa makna ilah? Apa makna dari ilah? Ini ada perdebatan. Yang benar ilah itu al-ilah dalam bahasa Arab ya, dari wazan fi'al bimakna maf'ul. Contoh kitab bimakna maktub. Adapun aliha ya'lahu aliha, ya'lahu ilahan artinya abada ya'budu ibadatan. Nah, tatkala kita memakai wazan fi'al ya bimakna maf'ul, berarti al-ilah maknanya berarti al-ilah maknanya al-ma'luh sama dengan al-ma'bud, artinya yang disembah. Dan ini sebenarnya makna ilah ini yang disembah
Ini yang dipahami oleh masyarakat. Saya tanya sama antum. Antum kalau bilang la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada yang apa? Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada. Coba saya tanya. Bapak, coba Pak. Makna la ilaha illallah artinya apa? Antum Pak. Ya la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang lain? Siapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Masih umum. Sebagian masyarakat mengartikan la ilaha, tidak ada Tuhan yang Tuhan maknanya apa Tuhan? Ya. Ini poin yang penting ya. La ilaha illallah makna yang sungguhnya ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Bukan tidak ada pencipta selain Allah. Makna tidak ada pencipta selain Allah itu kurang tepat. Karena secara bahasa Arab ilah itu dari kalimat aliha ya'lahu artinya abada ya'budu, artinya ma'bud. Jadi kalau kita artikan secara bahasa Arab artinya la ma'buda. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah. Bukan la khaliq, bukan la khaliqa. Ini tidak tepat. Tidak ada pencipta. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena secara bahasa ilah artinya ma'bud, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari konsekuensi ini, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Artinya apa? Kalau ada yang menyembah selain Allah, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. La ilahnya batal. Contoh, ada orang salat, dia menyembah Allah, tetapi kemudian dia juga berdoa meminta kepada penghuni kubur, berarti dia menyembah penghuni kubur. Berarti dia itu bukan orang Islam. Contoh orang-orang Nasara, mereka beribadah kepada Tuhan Bapa, tapi mereka juga beribadah kepada Tuhan Anak. Berarti ada selain Allah yang mereka sembah. Maka mereka musyrik. Itulah hakikat kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itulah kesyirikan. Saya ulangi, kesyirikan itu adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Ya. Seorang salat tapi melepaskan sesajen di lautan, musyrik atau tidak? Musyrik. Kenapa? Dia menyembah Allah dan menyembah roh. Sama. Seorang salat, dia menyembah Allah, tapi dia kalau mau bangun rumah dia potong ayam diserahkan kepada jin. Dia menyembah jin juga. Berarti dia musyrik. Meskipun dia menyembah Allah. Maka dikatakan orang bertauhid itu adalah mengesahkan. Artinya apa? Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dia tidak menyembah kecuali siapa? Allah. Adapun orang menyembah Allah dan menyembah selain Allah, itulah musyrik. Kalau kita bilang, Pak jangan ke dukun Pak, emang saya syirik wong saya sholat? Iya, ente ke dukun juga Pak, ente syirik. Ya. Taib. Ini perkara yang penting. Adapun yang sering diartikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, itu tafsiran kurang tepat. Tepat tapi kurang tepat. Kenapa? Kalau seandainya yang dimaksud dengan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang-orang musyrikin dahulu mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal juga tahu pencipta alam semesta adalah Allah. Abu Lahab juga tahu pencipta alam semesta adalah Allah. Dalam banyak ayat disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa ciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Abu Jahal berapa sering nanti kalau kita belajar sirah, dia sering bilang demi Allah, bahkan dia berdoa kepada Allah. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Ya, kata Abu Jahal, ya Allah, kalau memang ini agama dari Engkau, turunkan hujan batu bagi kami. Dia berdoa kepada Allah. Ya. Kata Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Waktu dalam perang Badar, kata Allah, jika kalian minta keputusan dari Allah, sungguh telah datang keputusan dari Allah. Apa Abu Jahal berdoa? Allahumma ayyuna aqta'alir rahim fa ahinhul ghadat. Ya Allah, aku atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi, hancurkanlah pada hari ini. Abu Jahal berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Bukan cuma ente yang berdoa kepada Allah. Abu Jahal juga berdoa kepada Allah. Karena dia yakin Allah juga pencipta. Tapi masalahnya Abu Jahal berdoa, beribadah kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Maka dia musyrik di situ. Ya. Nah, kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah, maka orang yang pergi ke dukun dia tidak merasa syirik. Oh, saya ke dukun tapi saya yakin yang ciptakan siapa? Allah. Kenapa? Dia pakai jimat, dia tidak merasa melakukan syirik. Kata dia, ini jimat kan cuma sebab, yang bikin kemampuan siapa? Allah. Ini masalahnya, tatkala cuma diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah, banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, merasa tidak syirik.
Orang ambil sajen, potong kepala kerbau, taruh di lautan. Dia merasa tidak syirik. Wong saya yakin yang ciptakan alam semesta adalah Allah. Paham maksud saya? Jadi muncul banyak kesalahan di sini gara-gara orang salah mengartikan la ilaha illallah. La ilaha illallah diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal kalau antum bilang la ilaha tidak ada pencipta kecuali Allah, orang Yahudi juga sama la ilaha illallah. Orang Yahudi Tuhannya siapa? Allah. Mereka nyembah siapa? Allah. Orang Nasrani kalau antum tanya siapa ciptakan alam semesta, kata mereka Tuhan Bapa. Allah. Siapa Tuhan Bapa? Allah. Ya mereka juga la ilaha illallah kalau begitu. Orang-orang kejawen, orang-orang musyrikin, orang semua tanya siapa pencipta, kata mereka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan makna la ilaha illallah bukan tidak ada pencipta selain Allah, tapi lebih spesifik tidak ada pencipta yang berhak disembah. Paham? Tidak ada pencipta yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lebih spesifik dari tidak ada pencipta, tapi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena banyak yang disembah selain Allah, mereka bukan pencipta. Contoh Nabi Isa, dia tidak menciptakan tapi disembah. Ya. Contoh jin-jin tidak menciptakan tapi disembah. Contoh malaikat-malaikat juga disembah. Contoh wali-wali yang sudah meninggal juga disembah. Betapa banyak orang datang nangis minta di kuburan itu disembah. Betapa banyak orang kalau terkena musibah mereka mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni." Wahai Abdul Qadir, tolonglah aku. Ini syirik. Berdoa kepada Abdul Qadir Jailani. Ya. Maka kita harus paham tentang makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Baik, kita masuk pada rukun yang kedua. Apa? Atau dari bagian yang kedua, syahadat yang kedua, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad hamba Allah. Kemudian rasulnya. Antum perhatikan ketika Nabi mengatakan syahadat yang kedua Muhammadun abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, maka ingat Muhammad itu hamba Allah, bukan Tuhan. Maka tidak boleh diangkat derajatnya sampai pada derajat ketuhanan. Seperti orang sujud kepada Rasulullah, enggak boleh. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang sujud di kuburan Nabi. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mereka dilarang untuk musab kuburan Nabi, mereka keluar di depan kiblat, mereka sujud. Orang Indonesia sujud menghadap kuburan Nabi padahal kiblatnya sebelah sana. Saya lihat sendiri. Ini tidak boleh. Ini anggap Nabi bukan Tuhan. Nabi sakit, ya. Nabi terluka, Nabi diracuni, tidak tahu masa depan, ya. Nabi banyak hal. Nabi buang air atau tidak? Buang air, makanya Nabi minta didatangkan air untuk istinja. Ya. Nabi sebagaimana Nabi tidur, Nabi letih, Nabi lapar, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan, maka tidak boleh diangkat sampai derajat Tuhan. Sebagian orang berlebihan memuji seperti Busairi dalam syairnya memuji Nabi berlebihan. Kata dia wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Kata dia wahai Muhammad, di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Subhanallah. Kalau dunia dan surga itu milik Nabi, terus yang dari Allah yang mana? Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, di antara ilmumu ya Muhammad adalah ilmu lauhil mahfuz. Nabi tidak tahu isi lauhil mahfuz. Nabi tidak tahu. Allah telah menjelaskan. Ya. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau saya Muhammad tahu ilmu gaib, saya akan banyak melakukan kebaikan. Wa ma masaniya su, dan saya tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. In ana illa basyirun wa nadhir. Aku hanya memberi peringatan dan beri kabar gembira. Nabi tidak tahu masa depan. Wong istrinya kalungnya hilang, Nabi tidak tahu. Cari satu malam tidak dapat kalung istrinya di mana. Tahu ilmu gaib, kalau kalung istrinya hilang dia enggak tahu. Waktu istrinya Aisyah dituduh sebagai pezina, sebulan penuh Nabi bingung istrinya berzina atau tidak. Nabi tidak tahu. Sampai Allah turunkan ayat bela Aisyah. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi tahu, oh enggak benar, istriku tidak berzina. Saya tahu. Ya, Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi tidak bakalan makan racun. Waktu seorang wanita Yahudi memberikan hadiah kepada Nabi kambing yang sudah dimasak, ternyata dia kasih racun. Gara-gara racun itu tahun 7 Hijriah Nabi dikasih racun, tahun 11 Nabi meninggal. Waktu Nabi akan meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, saya mendapati bekas racunku di leherku. Dan Nabi SAW meninggal gara-gara racun tersebut. Agar beliau mencapai derajat syahadah. Ya. Jadi Nabi tidak boleh dianggap sebagai apa? Tuhan. Saya ulangi, di antara sifat-sifat Nabi sebagai manusia, Nabi menikah tidak?
Berhubungan dengan perempuan atau tidak? Ya. Nabi buang air atau tidak? Nabi makan dan minum? Nabi sakit? Nabi terluka? Perang Uhud Nabi terluka. Tuhan masa dilukai? Ya. Nabi bukan Tuhan. Nabi beribadah atau tidak? Nabi sujud atau tidak? Apa Tuhan sujud? Sujud kepada siapa itu? Makanya di antara bantahan kepada orang Nasara disebut dalam Injil Nabi Isa sujud. Nah kalau dia Tuhan, dia sujud sama siapa? Nah, Tuhan kok sujud? Tuhan kok beribadah? Ya. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, Nabi Isa berkata, wa awsani bis salati wa zakati. Allah menyuruhku untuk salat dan bayar zakat. Masa Tuhan bayar zakat? Ya. Jadi perhatikan di sini, kalau anda benar-benar syahadatainnya, anda harus mengakui Muhammad adalah hamba Allah. Tetapi selain dia hamba Allah, dia adalah Rasul. Bukan sembarang orang, tidak seperti perkataan orang-orang liberal menyamakan Nabi seperti yang lainnya. Sampai di antara perkataan mereka bahwasanya itu syariat diucapkan oleh Muhammad di zamannya, di zaman Arab, zaman dahulu 1400 tahun yang lalu, maka jangan dibawa kepada zaman sekarang. Zaman sekarang kita harus berijtihad, bikin hukum baru yang sesuai dengan zaman now. Dialah Nabi zaman now itu, orang liberal itu. Ya, Nabi Bahlul ya. Dan dia mengatakan demikian. Seakan-akan dia berkata syariat Muhammad sudah expired. Sekarang kita muncul dengan syariat baru yang kita butuh ijtihad zaman sekarang. Ya. Itu diucapkan oleh ulil absar. Ya. Dia mengatakan Muhammad bikin syariat itu sesuai dengan zaman dulu 19 tahun yang lalu. Sekarang zaman sekarang Allah menyuruh kita untuk berijtihad, untuk membuat hukum yang baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Ini ngawur total. Ya. Syariat Islam cocok untuk seluruh zaman dan seluruh tempat. Ya. Kalau dikembalikan suruh ijtihad zaman sekarang taruhlah syariat Muhammad sudah expired, kita buang syariat Muhammad. Sekarang kita disuruh bikin hukum baru. Kalau gitu buat apa Al-Quran, buat apa hadis? Buang seluruhnya. Tapi bikin syariat baru. Siapa yang disuruh berijtihad? Saya atau ente? Ya. Saya atau anda atau mereka atau kamu atau siapa yang disuruh berijtihad untuk bikin hukum baru? Gantikan syariatnya Muhammad. Siapa yang berani berijtihad? Apakah otak ente lebih bagus daripada otak saya? Atau otak kita lebih baik daripada otak mereka? Kalau begini caranya, sudah buat apa ada syariat, sudah hancur semuanya. Orang kembali pakai hawa nafsu. Menurut ente begini, menurut saya begini, rusak. Akhirnya orang bebas sebebas-bebasnya. Ya, jadi ingat, meskipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, dia seorang apa? Rasul. Apa khususnya dia seorang rasul? Yaitu membenarkan seluruh perkataannya. Sabdanya. Melaksanakan seluruh perintahnya. Kemudian meninggalkan seluruh larangannya. Kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Kalau anda meyakini Muhammad adalah seorang Rasul dan anda berkata raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Muhammad sebagai nabiku, wa bil islami dinan, aku ridha Islam sebagai agamaku. Kalau anda ridha Muhammad sebagai Rasul anda, maka harus benarkan segala perkataannya. Konsekuensi dari dia seorang Rasul, dia pasti enggak mungkin salah. Kalau salah pasti ditegur oleh yang mengutusnya. Yang mengutusnya adalah Tuhan. Tuhan enggak mungkin salah. Anda harus menjalankan segala perintahnya dan anda harus menjauhi seluruh larangannya dan anda harus beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Tidak boleh bikin syariat sendiri. Faham? Itu konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi jangan bikin syariat sendiri seperti saya lihat orang-orang tawaf, orang-orang sa'i dan umrah. Setelah sa'i mereka salat 2 rakaat setelah sa'i. Dari mana? Tidak ada. Yang ada cuma 2 rakaat setelah tawaf. Ada orang Indonesia bikin 2 rakaat setelah sa'i. Ente umrahnya Nabi kurang keren kah ditambah-tambah? Ya. Nabi sudah jelas tawaf 7 putaran, salat 2 rakaat. Sa'i 7 putaran selesai. Cukur rambut selesai. Ngapain ente lagi salat 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Ya. Ini kan salat Ustaz, masa enggak boleh? Ya enggak boleh, ente melanggar.
Ente sok jadi rasul kalau begitu ceritanya. Seakan-akan umrahnya Nabi enggak sempurna. Ya. Makanya Said Ibn Musayyib melihat seorang salat sebelum subuh beberapa rakaat. Dia tegur, "Kenapa ente salat berapa rakaat banyak? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya salat? Allah akan mengadabmu karena kau menyelisih sunnah Nabi." Ya. Paham? Tidak boleh tambah-tambah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nanti kalau ada orang punya ide, bagaimana setelah tawaf, setiap satu putaran tawaf 2 rakaat, putaran kedua 2 rakaat. Kira-kira gimana? Kan lebih keren lagi. 3 putaran 2 rakaat lagi. Jadi setiap salat ada 14, setiap tawaf 14 rakaat. Akhirnya orang bikin ide macam-macam. Orang bikin ide lagi, bagaimana kalau kita salat tahiyatul masjid berjamaah? Kan keren itu. Ya tidak? Salat berjamaah dianjurkan, salat tahiyatul masjid berjamaah salat berjamaah dianjurkan, salat tahiyatul masjid dianjurkan, kita bikin gabung, kita combine. Jadi apa? Tahiyatul masjid berjamaah. Keren atau tidak? Tapi enggak boleh, ente bikin syariat baru seperti itu. Enggak boleh. Paham? Jadi di antara konsekuensi bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, ente tidak beribadah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berzikir, gini, ngapain itu zikir gitu? Dulu Rasulullah zikirnya begitu kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini apa Islam seperti ini? Ya Ustaz sambil olahraga, ente olahraga lain, zikir lain, ente jangan bilang kalau begini lebih khusyuk, lebih menerawang. Ya, ente beribadah bukan pakai hawa nafsu ente, beribadah dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau Rasulullah dan para sahabat itu zikirnya begini, mungkin Abu Jahal ketawa-ketawa dari dulu. Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad juga zikir kayak orang gila. Ya. Nah, ente jangan bikin syariat macam-macam. Ente beribadah bukan dengan hawa nafsu ente beribadah dengan syariat Rasulullah. Kalau ente masih mengakui Nabi sebagai Rasul, kalau enggak ya bikin syariat sendiri, terserah ente. Enggak usah lagi baca hadis-hadis Nabi. Setiap tarekat punya syariat sendiri. Oh, tarekat ini gaya zikirnya begini, tarekat itu zikirnya begini, tarekat itu zikirnya begini. Ya, kalau begitu rusak Islam ini. Ya. Baik, ini rukun yang kedua. Rukun pertama syahadatain. Yang selanjutnya rukun kedua, ketiga dan keempat dan kelima, pembahasannya tentu tersendiri dan itu panjang lebar. Insyaallah pada kesempatan yang lain. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.